Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di akuntansi keuangan menengah 1 ya. Hari ini tatap muka yang secara virtual pastinya ke-14 itu topiknya mengenai kewajiban lancar. Jadi kewajiban lancar ini kita bahas 2 hari gitu ya, maksudnya 2 pertemuan maksud saya ya. Nanti hari ini dan minggu depan gitu ya. Nah, berbicara mengenai kewajiban lancar ya, kita ketahui bahwa, kewajiban itu didefinisikan menurut ini SFAC nomor 6 itu adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas tertentu untuk menyerahkan aktiva ya atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu ya. Nah, jadi kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau tidak ya, itu kan bisa diklasifikasikan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak melebihi 1 tahun berarti dia kewajiban lancar atau jangka pendek. Nah, inilah ya, hal inilah yang akan kita bahas ya pada topik kali ini, kewajiban lancar. Nanti kita akan membahas bagaimana akuntansi kewajiban lancar, ya kan? Meliputi apa aja itu, ya, klasifikasinya, bagaimana prosedurnya, penilaian, serta penyajian dan neraca. Yang pasti itu juga akan kita bagi 2, gitu ya. Nah, baik, berbicara mengenai klasifikasi, ya. Klasifikasi, ya, untuk tujuan pelaporan, ya, artinya pelaporan keuangan, kewajiban itu diklasifikasikan ada 2, ya, kewajiban lancar dan tak lancar. Nah, dikatakan begitu ya. Kenapa dikatakan sebagai kewajiban lancar? Ya, yang pertama, ya, itu diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu siklus operasi normal, ya. Dan yang kedua, ya, akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal neraca. Nah, jika kedua hal yang barusan Ibu sebutkan tadi itu tidak memenuhi, maka ia nanti akan diklasifikasikan sebagai tak lancar, gitu. Nah, jadi, dasar untuk, mengklasifikasikan yang berkaitan langsung dengan siklus operasi normal itu misalnya utang usaha, utang gaji, begitu ya. Ini adalah satu siklus operasi normal atau 1 tahun, ya, itu, ya. Mana yang lebih panjang, ya. Nah, misalnya siklus operasi normal sebuah perusahaan adalah 2 tahun. Jika perusahaan itu memiliki utang usaha yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, ya, asalkan tidak melebihi 2 tahun sejak tanggal neraca, maka utang itu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Nah, oleh karena itu, ya, pada umumnya siklus operasi normal itu lebih pendek daripada setahun. Maka, eee, utang usaha, ya, secara umum itu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika jatuh tempohnya dalam 1 tahun atau kurang, ya. Ada nggak kewajiban yang tidak berkaitan langsung dengan siklus operasi normal? Ada. Contohnya apa? Utang bank, utang wesel, utang hipotek, dan lain sebagainya. Nah, ini ya diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar kalau jatuh temponya tidak melewati 1 tahun ke depan, ya. Ini tidak perlu mempertimbangkan siklus operasi normal dan akan diselesaikan dengan aktiva lancar, ya. Nah,
Lalu, kewajiban yang semula merupakan kewajiban tak lancar diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar itu jika jatuh temponya tidak melebihi setahun ke depan atau tahun berjalan dan akan diselesaikan dengan aktiva lancar. Ya. Pengklasifikasian yang seperti ini bertujuan untuk mencerminkan jumlah aktiva lancar yang berkurang untuk melunasi kewajiban tersebut. Namun, kewajiban yang jatuh temponya dalam 1 tahun tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban tak lancar atau jangka panjang apabila ya penyelesaiannya dilakukan dengan memperpanjang jatuh temponya dengan menggantikannya itu dengan kewajiban tak lancar. Ya ini kayaknya kita sudah pernah bahas juga ini dalam PA2 ya. Oke. Nah, lalu untuk tujuan pengukuran ya ada 3. Oke. Nah, kewajiban yang didasarkan diklasifikasikan berdasarkan kepastian status dan jumlahnya itu ada 3. Ya. Yang pertama, kewajiban yang status dan jumlahnya sudah pasti. Nah, ini ya. Ya. Nah, kewajiban ini termasuk dalam kategori yang memiliki tingkat kepastian yang tinggi, baik dari statusnya ya maupun jumlahnya. Jadi udah pasti begitu ya. Biasanya kewajiban ini ya didasarkan pada suatu perjanjian. Jadi sudah ada perjanjian, sudah ada kontrak begitu ya. Jadi ini contohnya apa? Utang usaha ya pasti sudah statusnya, pasti sudah jumlahnya. Lalu apa lagi? Utang wesel. Itu ya. Lalu yang kedua, kewajiban yang statusnya sudah pasti tetapi jumlahnya ditaksir. Ya. Ini adalah kewajiban yang termasuk dalam kategori ini kewajibannya statusnya sudah pasti begitu ya. Tetapi belumnya jumlahnya gitu ya, jumlahnya belum pasti begitu. Contohnya apa? Utang tunjangan, ya, bonus karyawan, utang hadiah kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tujuan pelaporan, kewajiban tipe yang ini itu termasuk dalam kategori harus ditaksir jumlahnya. Ya, harus ditaksir jumlahnya. Ya. Nah, yang ketiga, kewajiban kontingent. Ya, ini kewajiban yang statusnya belum pasti, ya. Meskipun belum pasti statusnya, namun jumlahnya ada yang sudah pasti, ada yang ditaksir, dan ada pula yang tidak dapat ditaksir. Contohnya apa ya? Contohnya dari kewajiban kontingent ini yang statusnya belum pasti, tetapi jumlahnya sudah pasti, itu adalah piutang wesel diskontoan. Ya. Piutang wesel yang sudah didiskontokan ke bank. Ya. Jadi piutang wesel diskontoan ini kan jumlahnya sudah pasti, tetapi statusnya itu belum pasti. Karena apa? Tergantung apakah tergantung pada apa? Apakah penanda tangan wesel ya, pengaccept promise ini ya, pada tanggal jatuh tempo nanti akan membayar ya. Jika tidak, maka perusahaan yang telah mendiskontokan wesel itu akan ditagih oleh bank pendiskonto. Ya, gitu. Oke, lalu kita lihat kewajiban yang kita bahas ya, kewajiban yang status dan jumlahnya sudah pasti tadi ini ya. Untuk tujuan pengukuran dibahas dulu sedikit. Ya, ini tadi kewajiban yang statusnya dan jumlahnya sudah pasti. Contohnya tadi ada saya katakan utang usaha ya. Nah, kita ada juga utang wesel ya, utang bank, utang gaji, PPh, PPN dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada utang usaha. Utang usaha ini adalah kewajiban yang timbul dari transaksi usaha
yang tidak disertai promise, ya. Promise di sini wesel, ya, janji tertulis begitu ya, yang menyatakan bahwa pihak yang berutang akan membayar utangnya pada tanggal tertentu di masa yang depan, ya, tanpa syarat apapun, ya. Nah, kalau misalnya kewajibannya itu ada promise-nya, berarti itu utang wesel kan, ada perjanjian tertulis, ya. Pada umumnya utang dari transaksi usaha ini disertai dengan janji tertulis secara formal disebut utang wesel, ya, utang wesel usaha. Nah, apabila disebut utang wesel bank, maka yang dimaksud dengan utang wesel bank itu utang wesel atau yang lancar atau tidak, yang berasal dari pinjaman bank, ya, bukan dari transaksi utama usaha si perusahaan. Nah, utang usaha yang timbul karena perusahaan melakukan pembelian kredit atau ya pembelian kredit atas barang atau jasa yang berkaitan dengan usaha utamanya si perusahaan itu, ya. Contohnya saja ketika membeli bahan baku, ya, membeli barang dagangan, ya. Nah, ini akan dicatat, ya, akan diakui sebagai utang usaha, ya. Secara teoritis, ya, secara teoritis utang usaha ini adalah eh, itu menjadi utang usaha ketika hak atas barang yang dibeli secara kredit itu sudah berpindah ke tangan perusahaan, kan gitu ya. Nah, dan itu kita ketahui juga ya, ada tipenya, FOB shipping, ya, shipping point sama FOB destination, ya kan? Ingat lagi ya, kalau shipping point itu gimana? Ya, hak barangnya itu berpindah ketika barang yang sudah dikirim oleh penjual gitu ya, meskipun barangnya belum sampai ke pembeli. Kalau FOB destination, haknya itu berpindah ketika memang sudah sampai di gudang pembeli begitu ya. Nah, dalam prakteknya itu, ya, dalam praktek akuntansi, pencatatan utang usaha ini dilakukan ketika dokumen pembelian kredit telah sampai di tangan perusahaan, gitu ya. Dan ini biasanya dibarengi dengan datangnya barang itu, gitu. Nah, pada praktek yang ini, yang seperti ini, akan menimbulkan masalah ketika menjelang akhir tahun, ya. Misalnya ada akhir tahun itu pembelian kredit dengan shipping point, gitu, syaratnya FOB shipping point. Nah, dokumennya itu belum dokumen pembelian itu belum diterima, ya, saat menyusun laporan keuangan. Nah, ini akan menjadi masalah, ya. Bagaimana gitu, ya. Jadi akuntansi ini harus mencermati, ya, apakah utang usaha itu dicatat atau diakui atau enggak begitu ya pada akhir tahun, ya. Nah, jadi untuk menegaskan ya kembali, ya, utang usaha itu kan dicatat pertama kali pada saat perusahaan melakukan transaksi secara kredit. Ya, lalu berapakah utang usaha yang diakui kan gitu. Nah, secara teoritis, nah, utang usaha diukur sebesar nilai tunai pembayaran masa mendatang, ya. Ingat kembali metode neto untuk mengakui utang usaha pada pembelian secara kredit dengan syarat misalnya 2/10 N/30. Ya, walaupun begitu, kalau jumlah potongan tunainya itu dianggap tidak bruto, maksudnya tidak material, ya, tidak material, maka utang usaha itu dapat dicatat pertama kali dan dinilai di neraca sebesar nilai brutonya. Ya. Selisih nanti antara jumlah pembayaran di masa depan dengan nilai tunainya boleh jadi memang tidak material sebab jatuh tempo utang usahanya begitu pendek, misalnya sebulan. Ya. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan akuntansi untuk utang usaha itu di kemarin ya. Nggak perlu lagi kita ulang itu. Ya. Tuh, utang usaha. Oke, lalu mengenai utang wesel. Ya, utang wesel bank. Ya. Eh bagaimana
sebelumnya sudah dijelaskan, wesel yang diterbitkan kepada supplier ya dinamai utang wesel dagang ya, yang sering dikatakan sebagai utang wesel. Ya, utang wesel non dagang ataupun non usaha timbul karena perusahaan menerbitkan wesel atau menandatangani promas atas penarikan pinjaman, misalnya dari bank, dari karyawan ataupun pemegang saham lainnya. Ya, nah utang wesel bank timbul ketika terjadinya transaksi penarikan pinjaman bank. Utang wesel bank itu diukur sebesar nilai tunainya ya, secara teoritis. Namun untuk kepraktisannya dan pengakuannya kepada lingkungan hukum, utang wesel bank itu dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dan nilai tunai dicatat sebagai diskonto. Ya. Nilai wesel ini sendiri ketika accept ya berbeda-beda tergantung apakah wesel tersebut berbunga atau tidak ya. Nah, nilai tunai utang wesel berbunga adalah sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai wesel yang tak berbunga adalah nilai nominal dikurang diskonto. Diskonto itu adalah bunga implisit karena kenyataannya. Ya, bunga implisit karena kenyataannya pengabsen wesel ini tidak menerima sebesar nilai nominal pinjaman. Diskonto ini juga ya bisa berarti sebagai biaya bunga yang dibayar di muka oleh si pengaccept promise. Jadi wesel berbunga itu adalah wesel yang bunganya dinyatakan secara eksplisit. Wesel tak berbunga sebenarnya berbunga juga, namun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya, bagaimana contohnya? Lihat, wesel tanpa bunga. Nah ini dia ada contoh ya. Anggaplah bahwa tanggal 1 Desember 2004 PT Arbiko menarik pinjaman dari bank. Nilai nominalnya 824. Ditandatangani tanpa bunga 3 bulan. Yang diterima 800. Selisihnya berapa? 24.000. Nilai nominal sama nilai tunai. Nah jadi ini untuk sebenarnya yang 24.000 itu sebenarnya secara implisit itu bunga. Ya, bunga implisit. Ya, untuk 3 bulan ke depan yang dibayar oleh si PT ini kepada bank. Ya. Maka jurnalnya seperti apa untuk mencatat transaksi penarikan wesel ini? Kas 800 pada diskonto utang wesel. Kas diskonto utang wesel pada utang wesel bank. Ya, ini mencatat. Ini pencatatan si PT ya. Oke. Nah, lalu andaikan si PT tadi menyusun neraca pada saat setelah pengecekan promise tadi itu, maka utang wesel di bank dinilai sebesar 800.000. Ya. Bagaimana penyajiannya? Seperti ini. Ya, kewajiban lancar. Utang wesel bank. Pengurangnya apa? Diskonto tadi. Maka nilai tunainya 800.000. Nah, untuk kepentingan penentuan biaya bunga setiap periodenya, rekening diskonto utang wesel ini diamortisasi. Ya, diamortisasi. Berarti 3 bulan kan? Berarti sepertiga kali 24.000. Berapa? 8.000. Maka dari itu dibuatlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian seperti apa? Seperti ini. Di akhir periode. Biaya bunga pada diskonto utang wesel. Nilainya 8.000. Nah, biaya bunga yang 8.000 ini dilaporkan di laporan laba ya, tahun berapa ya? Tadi tahun berapa? 2004 ya. Ya. Ini dalam kelompok biaya lain-lain. Ya. Oleh karena diskonto utang wesel ini mula-mulanya adalah debit 24.000 dan telah diamortisasi 8.000, maka saldo diskonto yang telah diamortisasi menjadi debit 16.000 dan nilai tunai utang wesel sekarang menjadi 824.000 dikurang 16.000 sama dengan
808.000. Nilai tunai ini menunjukkan ya bahwa andaikan perusahaan harus melunasi utang wesel pada tanggal 31 Desember 2004, maka jumlah yang harus dia bayar adalah 808.000. Ya. Nah, utang wesel ini dilaporkan di neraca seperti apa? Seperti ini. Ya, utang wesel bank dikurang diskonto utang wesel 16.000. Nah, maka nilai tunainya itu 808.000. Ya, perhatikan kembali ya. Nah, apa namanya? Utangnya kan tadi jatuh temponya 3 bulan. Ya, setelah penarikan atau 2 bulan setelah tanggal neraca, yaitu kan tadi Desember. Ya, berarti itu nanti jatuh temponya 1 Maret 2005. Sesaat sebelum pelunasan, perusahaan harus mengakui biaya bunga dengan mengamortisasi diskonto utang wesel yang dineraca per 31 Desember bernilai 16.000. Nah, jurnal untuk mengamortisasi diskonto pada 1 Maret 2005 adalah seperti apa? Seperti ini. Biaya bunga pada diskonto utang wesel. Nah, ini untuk mengamortisasi diskonto pengakuan bunga bulan Januari dan Februari. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan utang wesel bank yang 824 itu pada tanggal 1 Maret seperti apa? Utang wesel bank pada kas. Itu untuk wesel tak berbunga. Bagaimana untuk wesel berbunga? Nah, ini ada contohnya. Anggaplah bahwa pada 1 Desember 2004 PT menarik pinjaman dari bank 800.000. Promosinya 12%, jangka waktu 3 bulan. Berarti 1 Maret sama, hampir sama. Cuma nilai nominalnya berbeda. Nah, jika jumlah tunai yang diterima dari bank 800.000 juga, ya. Inilah nilai tunai wesel. Jurnal seperti apa? Kas pada utang wesel bank 800.000. Nah, apabila tahun buku adalah tahun kalender, maka bunga bulan Desember 2004 yang belum dibayar harus diakui sebagai biaya bunga untuk dilaporkan di laporan laba tahun 2004. Jumlahnya berapa? 1 bulan kan? 12 kali yang 12% kali nilainya 800.000 sama dengan berapa? 8.000. Kan? Nah, baru bagaimana jurnal penyelesaiannya? Biaya bunga pada utang bunga 8.000. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana jurnal untuk mencatat pelunasan pada tanggal 1 Maret? Bagaimana? Utang wesel bank, biaya bunga ya. Utang bunga ya pada kas. Nilainya 824.000. Ya, utang wesel 800, biaya bunganya 16.000. Ya kan? Januari Februari. Nah, utang bunganya 8.000. Itu yang Desember tuh ya. Oke. Itu ya mengenai yang kewajiban yang status dan jumlahnya itu pasti sudah. Ya. Lalu kita bahas mengenai kewajiban tak lancar jatuh tempo tahun berjalan. Nah, untuk menyelesaikan sebagian ataupun seluruh kewajiban tak lancar yang jatuh temponya dalam tahun berjalan, perusahaan dapat menggunakan sinking fund, ya, atau penerbitan saham gitu ya, ataupun obligasi yang baru. Sinking fund ini adalah dana khusus yang dibentuk antara lain untuk tujuan penyelesaian kewajiban tak lancar plus bunganya yang terutang. Ya. Pembentukan dana yang seperti ini biasanya ya dilakukan karena kreditor mewajibkan dalam kontrak utang piutang jangka panjang. Nah, ya.
sebagian atau seluruh kewajiban tak lancar yang jatuh temponya dalam tahun berjalan tetaplah diklasifikasikan sebagai kewajiban tak lancar karena penyelesaiannya dilakukan dengan sinking fund. Ya, penerbitan emisi saham baru ya, obligasi baru. Andaikan ya kewajiban itu diakui sebagai kewajiban lancar, maka informasi tentang modal kerja itu akan terganggu. Namun, apabila diselesaikan dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar untuk menyelesaikan kewajiban yang tadi itu, ya, maka kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya di dalam tahun berjalan itu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Contoh, anggaplah ini ada ya, tanggal 31 Desember 2004 PT memiliki saldo utang obligasi 5 juta, bunga 12% yang ditarik 4,5 tahun lalu, yang jatuh temponya nanti 1 Juli 2005. 4 juta rupiah dari dananya akan diselesaikan oleh PT dengan sinking fund yang sengaja dibentuk untuk itu. 1 juta sisanya ya 1 juta sisanya itu dengan kas. Dalam kasus ini, maka PT ini akan menyajikan utang obligasi per 31 Desember itu sebagai kewajiban tak lancar yang 4 juta dan kewajiban lancar 1 juta. Reklasifikasi utang obligasi tidak membutuhkan jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2005. Ya, penyajian di neraca sajalah yang perlu pereklasifikasian. Namun, jika dikehendaki untuk memudahkan proses penyusunan neraca, maka jurnal reklasifikasi perlu dibuat. Ya, seperti apa? Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, utang obligasi jatuh tempo tahun berjalan. Ini mereklasifikasi ya bagian utang obligasi yang akan jatuh tempo di tahun depan dan akan dilunasi dengan aktiva lancar. Berarti sebagian pakai aktiva lancar, sebagian dari sinking fund tadi. Ya kan? Itu tadi. Nah, ini 1 juta. Ya. Nah, dari kasus itu yang di atas ini tadi, yang barusan, maka utang obligasi disajikan di neraca yang per 31 Desember 2004. Bagaimana? Begini. Utang obligasinya 12% jatuh tempo tahun berjalan 1 juta. Nah, ini yang lancar, yang tadi bayar 1 juta tuh ya. Nah, yang tak lancar seperti ini 4 juta. Ya. Nah, pada tanggal jatuh tempo 1 Juli, jatuh temponya 1 Juli ya. Si PT tadi mencairkan sinking fund. Ya. Ya harus mencairkan sinking fund itu sebesar 4.240. Untuk pelunasan utang obligasi 4 juta plus bunganya 240 untuk masa setengah tahun. Adapun utang obligasi yang 1 juta plus bunganya itu yang diselesaikan dengan tidak memakai sinking fund, ya cukup dibayar dengan kas saja yang merupakan bagian aktiva lancar. Tak perlu mencairkan sinking fund. Jurnal untuk mencatat pencairan dan pelunasan utang obligasi besar bunganya seperti apa? Seperti ini. Juli 1 ini. Kas pada dana utang obligasi. Ya. 4.240. Ini pencairan sinking fund. Lalu utang untuk pelunasannya gimana? Utang obligasi, biaya bunga pada kas. Seperti itu. Ya. Lalu ya untuk mencatat pelunasan utang obligasi terklasifikasi sebagai kewajiban lancar yang 1 juta itu tadi. Nah, utang obligasi jatuh tempo tahun berjalan pada biaya bunga pada kas. Oke? Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke utang gaji dan PPh karyawan. Ya.
Nah, biaya gaji atau upah karyawan itu terjadi setiap hari setelah perusahaan memperkerjakan dan menerima jasa dari karyawan. Ya. Nah, gaji itu umumnya dibayarkan di belakang. Contohnya gaji bulan Maret dibayar awal April di tahun yang sama. Ya, demi kepraktisannya, ya eh, terjadinya ya berbicara mengenai terjadinya biaya yang terjadi setiap hari, tetapi menunggu sampai saat gaji dan upah tersebut dibayarkan, ya. Nah, gaji yang belum dibayar harus diakui si perusahaan itu sebagai utang gaji, ya. Karena apa? Perusahaan sudah menerima apa tadi? Jasa yang diberikan oleh si karyawan, ya. Gaji ataupun upah karyawan itu adalah objek PPh. Jadi peraturan pajak itu mewajibkan seluruh perusahaan yang ada dimanapun itu, ya, membayar, ya kan, membayar upahnya, tetapi tidak lupa juga untuk menghitung pajak, ya, menghitung, habis itu dipungut, habis itu disetor dan dilaporkan. Nah, itu ya. Jangan hanya menghitung dan memungut, ya, tetapi harus juga disetor, dilaporkan, gitu ya, berapa pajaknya tadi, ya. Nah, pada dasarnya yang menanggung pajak PPh karyawan itu ya karyawan, bukan perusahaan. Namun perusahaan itu sebagai apalah kita katakan ya, majikan lah, ya, diperbolehkan juga untuk menanggung pajak itu, ya, dibolehkan. Nah, penjelasannya seperti apa? Ya, contohnya kayak gini ya. Penghasilan yang dikenakan PPh itu bukanlah seluruh penghasilan karyawan, melainkan sebatas penghasilan kena pajak PKP. Ya, penghasilan bruto dikurang semua pengurangan-pengurangan ya ada itu ya, yang sesuai lah dengan peraturan pajak, ya. Pengurangan terhadap gaji karyawan itu misalnya apa? Biaya jabatan, iuran pensiunan ya, terus iuran apa? Hari tua gitu ya dan lain sebagainya. Begitulah, dan tidak lupa juga ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu sesuai apa, tergantung peraturan pajak, begitu ya. Nah, ini di dalam ini karena kita AKM, ya nggak terlalu membahas mengenai peraturan itu ya, nanti di perpajakan baru dibahas, begitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan melihat, ya, gimana sih prosedur akuntansi untuk pengakuan utang PPh karyawan tadi itu, begitu, ya. Maka kita lihat contohnya begini. Perhatikan. Bahwa Tuan Ali Alatas seorang karyawan PT ini penghasilan tiap bulannya satu-satu, pengurangannya ya setahun kan kita anggaplah PTKP-nya 12 juta. Ya, atau tarifnya sebulan itu 1 juta. Nah, PPh karyawan 5%. Gaji dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya. PPh karyawan disetor setiap tanggal 10. Untuk bulan Januari, hitunglah PPh karyawan itu yang harus dipotong dan disetorkan ke kas dan buatlah jurnalnya yang diperlukan oleh si PT. Ya, itu katanya. Nah, lalu kita lihat dulu, kita hitung dulu PPh karyawannya. Penghasilan berapa tadi? Satu-satu. Penghasilan tidak kena pajaknya 1 juta. Penghasilan kena pajak ya 100.000. Tarifnya 5%, 5.000 nanti. Kan? Nah, maka gaji yang dibayarkan kepada Tuan Ali itu adalah 1.095.000. Jurnalnya untuk si PT apa? Seperti ini. Januari tanggal 31 untuk mencatat terjadinya gaji. Biaya gaji dan upah pada utang gaji upah PPh-nya 5.000. Ya. Lalu untuk mencatat pembayaran gaji utang gaji pada kas. Penyetoran apa? Tanggal 10 tadi tiap penyetoran katanya kan penyetoran PPh-nya yang disetorkan ke kas negara. Utang PPh. Jangan lupa. Utang PPh pada kas nilainya 5.000.
Nah, utang PP karyawan dan utang gaji dan upah itu masih belum diselesaikan sampai akhir tahun. Harus disajikan di neraca akhir tahun dalam kelompok kewajiban lancar. Bagaimana dia? Seperti ini. Utang gaji dan upah. Lalu utang PPh karyawan. Ini contoh penyajiannya saja. Ya. Tuh. Oke. Nah, lalu kita lihat utang PPh badan. Nah, peraturan pajak menjelaskan bahwa mewajibkan ya badan ini, badan lah ya, yang usaha badan begitu ya, yang menghasilkan begitu ya, itu harus membayar pajak juga ya. Nah, perusahaan menjadi subjek PPh badan ya, sedangkan laba perusahaan selama 1 tahun menjadi objek PPh badan. Gitu. Perhitungan pajak itu selalu dilakukan ya atas dasar laba kena pajak. Atas dasar berapa laba yang dikenain pajak kan begitu. Ya, balik lagi sesuai dengan peraturan. Ya, contohnya, jika laba kena pajak tahun sekarang tuh contohnya 2 juta, tarifnya 10%. Maka pajak yang terutang berapa kalikan 200.000, 10% kali 2 juta. Nah, ketika buku ini dicetak ya, menurut buku ini, tarifnya itu seperti ini. Jadi 10% misal untuk laba perusahaan itu 50 juta. Ya, 50 sampai 100 itu dikenai tarifnya 15%. Di atas 100 juta 30%. Itu contohnya, ya. Tapi ini selalu berubah-ubah, Ibu nggak tahu ya, perusahaan yang berlaba 50 juta berapa sekarang, apakah masih tetap atau tidak. Itu kan nggak dibahas, peraturan pajak itu nggak dibahas di sini. Nah, ini andaikan lah, kan begitu ya, katanya pada saat buku ini diterbitkan segini tarifnya begitu pada saat itu peraturan pajaknya gitu ya. Nah, contoh ini, anggaplah PT memperoleh laba tahun 2005 katanya 120. Berapa pajak atas laba atau penghasilan tahun 2005? Perhitungan gimana? Lihat. Ada 3 lapisan. Nah, seperti ini memang. Jumlah laba kena pajak 50 juta. Nah, pajak dulu 10%. 5 juta. Ya. Terus lapisan kedua tuh 50 juta. 15%. 7.500.000. Lalu yang terakhir 20 juta. 30%. Ya, 6 juta. Maka kita totalkan. Ya, totalkan. Nah, tarif efektif itu adalah 15,42%. Dari mana itu dihitung? Ya. Total jumlah pajak semua lapisan per total jumlah laba kena pajak kali 100%. Ya, begitulah cara mencarinya. Nah, untuk sementara anggaplah tidak ada perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi. Kalau asumsi ini dipakai, maka jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya dan utang PPh tahun sekarang per akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut. Kita lihat. Di biaya PPh pada utang PPh. Ya, ini untuk mencatat biaya PPh taksiran akhir tahun 18.500.000. Nah, biaya PPh sebesar 18.500.000 ini dilaporkan oleh si PT itu sebagai biaya di laporan laba rugi tahun 2005. Kalau pajak terutang tersebut seluruhnya belum diselesaikan, maka yang harus dilaporkan di neraca bagaimana? Utang PPh badan. Gitu. Ya. Itu mengenai PPh badan. Nah, kita lihat laba akuntansi dan laba kena pajak.
ya. Nah, pada umumnya laba kena pajak berbeda dari laba akuntansi sebelum pajak. Sehingga ini terjadi selisih. Nah, untuk laporan, selisih itu selanjutnya diklasifikasikan sebagai ada dua, selisih permanen dan temporer. Selisih permanen terjadi karena yang pertama, perusahaan mengakui satu pos sebagai pendapatan atau biaya, tetapi peraturan pajak tidak mengakuinya. Yang kedua, peraturan perpajakan mengakui pendapatan atau biaya, tetapi perusahaan tidak mengakuinya. Contoh sederhananya, pada tahun 2005, perusahaan memberikan sumbangan kepada lembaga sosial 100.000. Perusahaan itu mengakui ini sebagai biaya, tetapi peraturan pajak nggak mengakui. Kalaulah laba sebelum pajak itu adalah 1.900.000, maka laba kena pajaknya pastilah 2 juta. Jadi selisihnya 100.000. Selisih ini bersifat permanen. Tidak dapat berbalik. Artinya di tahun atau tahun-tahun depan, lembaga perpajakan tidak akan pernah mengakui sumbangan tersebut sebagai biaya untuk dapat mengurangi laba kena pajak. Andaikan tarifnya 10% dan tidak terdapat selisih temporer, maka pajak yang terutang berapa? 10% kali 2.200.000. Sejumlah inilah yang harus disajikan di neraca. Nah, selisih temporer ini terjadi karena waktu pengakuan atau pengakuan pendapatan ataupun biaya berbeda antar perusahaan ya dengan peraturan pajak. Dalam menentukan kapan pendapatan ataupun biaya ini diakui, peraturan pajak pada umumnya menggunakan dasar kas modifikasian, sedangkan perusahaan menggunakan akrual sesuai dengan GAAP. Selisih temporer dibedakan menjadi dua, future taxable amount sama future deductible amount. Nah, yang pertama, future taxable amount itu adalah jumlah pos-pos tahun sekarang yang menambah laba kena pajak tahun depan. Pos itu meliputi apa? Yang pertama, pos-pos yang diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan tahun sekarang, tetapi diakui oleh peraturan pajak sebagai pendapatan tahun depan. Yang kedua, pos-pos yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan tahun depan, tetapi peraturan pajak itu diakui biaya tahun sekarang. Bertambahnya laba kena pajak di tahun depan akibat pos yang tadi, yang pertama sama yang kedua, pasti menyebabkan bertambahnya pembayaran pajak di tahun depan. Oleh karena pembayaran pajak di masa depan sudah cukup pasti, keharusan untuk membayarnya sudah ada pada saat sekarang. Dan penyebabnya adalah transaksi atau peristiwa masa lalu, maka perusahaan pada sekarang harus mengakui kewajiban pajak itu tadi. Kewajiban pajak itulah yang dinamai kewajiban pajak tangguhan. Tangguhkan dia. Ya. Lalu future deductible amounts. Ini pos-pos tahun sekarang yang mengurangi. Kalau tadi menambah, ini mengurangi. Pos-pos itu meliputi apa? Yang pertama, pos yang diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan tahun depan, tetapi pajak itu peraturan pajak tahun sekarang. Lalu apa yang kedua? Pos-pos yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan tahun sekarang, tetapi diakui oleh peraturan pajak itu biaya tahun depan. Nah, berkurangnya laba kena pajak tahun depan akibat dari pos yang 1 dan 2 itu menyebabkan berkurangnya pembayaran pajak tahun depan. Berkurangnya pembayaran pajak tersebut dikategorikan sebagai manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti dan disebabkan oleh transaksi atau peristiwa masa lalu. Nah, karena itu perusahaan pada saat sekarang mengakuinya sebagai apa? Aktiva pajak tangguhan. Ya. Nah, berbicara mengenai biaya PPh yang harus diakui atau dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan laba tahun sekarang harus memperhitungkan ketiga pos di atas yang tadi.
utang PPh, utang pajak tangguhan, dan aktiva pajak tangguhan. Nah, sebagai awalnya, ya hitunglah laba kena pajak tahun sekarang. Kemudian kalikanlah dengan tarif PP yang berlaku. Jumlah perkalian itu merupakan utang PPh tahun sekarang. Yang kedua, kalikanlah tarif pajak dengan future taxable amounts untuk memperoleh kewajiban pajak tangguhan. Yang ketiga, kalikanlah tarif pajak dengan future deductible amount untuk memperoleh aktiva pajak tangguhan. Langkah terakhir, hitunglah biaya PPh tahun sekarang dengan apa? Dengan formula seperti ini. Ya, utang PPh sekarang sekian ditambah dengan kewajiban PPh tangguhan dikurang dengan aktiva PPh tangguhan. Itulah biaya PPh tahun sekarang. Kita lihat contohnya. Ya. Contohnya tahun buku 2005. Anggaplah PT mulai beroperasi awal tahun. Sehingga saldo rekeningnya seperti ini. Ya, untuk utang PPh, kewajiban pajak tangguhan, dan aktiva pajak tangguhan. Ya, pada awal tahun nilai yang ketiga ini pada awal tahun adalah nihil katanya. Untuk tahun buku 2005, PT melaporkan laba akuntansi sebelum pajak 2 juta. Laba kena pajak menurut peraturan 2.060.000. Jadi selisihnya 60. Ya, ini disebabkan selisih permanen. Future taxable dan future deductible amounts. Kayak mana dia? Seperti ini ya. Dan situ ada kolom keterangan jumlah dan sifat selisih. Labanya 2 juta. Misalnya. Ada sumbangan, ada penjualan angsuran, ada biaya garansi. Kita lihat. Nah, biaya sumbangan itu ya selisih permanen. Penjualan angsuran itu future ya. Dia pengurang. Dikurang. Lalu ada penjualan angsuran, lalu ada biaya garansi. Nah, maka nanti laba kena pajak tahun 2005 itu 2.060.000. Dari sinilah dia. Ya. Nah, pertama ya, selisih permanen 100.000. Jumlah ini adalah sumbangan perusahaan kepada sebagai sumbangan kepada lembaga sosial yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan, tetapi tidak diakui oleh peraturan pajak. Selisih ini tidak akan berbalik di masa mendatang. Kedua, future taxable yang sebesar 55.000 ya, jumlah ini adalah bukan 55, 30 ya tadi ya. Iya, 30. Jumlah ini adalah penjualan angsuran yang terjadi transaksinya dan diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan tahun 2005. Meskipun penerimaan kasnya itu ditaksir akan diterima tahun 2006 sebesar 30.000. Oh, ini penjelasan ya, sebenarnya 55 gitu ya. Nah, dan pada tahun 2007 itu 25.000. Nah, peraturan pajak tidak mengakui ini sebagai pendapatan tersebut. Yang diakui berapa? 30.000 sebagai pendapatan tahun 2006 ya. Dan 25.000 itu sebagai pendapatan tahun 2007. Artinya, kantor pelayanan pajak itu baru akan mengenakan pajak masing-masing di tahun 2005 dan 2006. Yang ketiga, future deductible amount 15.000. Jumlah ini adalah biaya garansi purna jual yang diakui oleh perusahaan sebagai biaya tahun 2005. Oleh karena apa? Oleh karena ini pengeluaran kasnya itu ditaksir baru akan terjadi di tahun 2006. Maka peraturan pajak mengakuinya sebagai biaya tahun 2006. Artinya, kantor pelayanan pajak tidak menghitung biaya tersebut sebagai pengurang laba kena pajak tahun sekarang, melainkan akan diperhitungkan di tahun 2006.
Nah, ini perhitungan pajaknya ya. Nah, kita lihat. Jika tarifnya 10%, maka hitunglah utang PPh dan kewajiban PPh yang ditanggungan dan aktiva PPh yang ditanggungan dan biaya PPh. Dan buatlah jurnal penyesuaian untuk akhir tahun 2005. Ya, inilah perhitungan yang terkait dengan laba kena pajak tahun 2005. Kita lihat ya berdasarkan itu tadi penambah dan pengurang tadi ya. Ada laba pajaknya itu 2.060.000. Tarif pajak 10%, kenaikan tadi 55.000 ya. Kenaikan dari future taxable. Ya. Ini akan berbalik pada tahun 2006 dan 2007. Kenaikan future deductible amounts akan berbalik pada tahun 2006. Ya, kenaikan utang PPh. Ya. Dilihat. Kenaikan kewajiban PPh tangguhan. Kenaikan aktiva PPh tangguhan. Lalu biaya PPh dan sekarang. Itu ada ya. Ditulis itu sudah lengkap caranya. Nah, jurnalnya untuk mencatat pada akhir tahun 2005 seperti apa? Biaya PPh aktiva PPh tangguhan pada utang PPh dan kewajiban PPh tangguhan. Ya, ini mengakui biaya pajak ketika ada selisih temporer. Nah, berdasarkan perhitungan dan jurnal penyesuaian itu, biaya PPh dilaporkan pada tahun 2005 dengan nilai 210.000. Rekening utang upah dilaporkan di neraca akhir tahun 2005 itu 206.000 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Ya, sebagaimana BSK nomor 46 mengatur tentang aktiva atau kewajiban pajak tangguhan untuk tidak disajikan sebagai aktiva atau kewajiban lancar. Nah, bagaimana penyajian pelaporan di neraca pada 31 Desember 2005 seperti apa? Seperti ini. Ya, aktiva lain-lain. Aktiva PPh tangguhan, kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar di situ. Ya. Oke. Baik. Contoh kedua. Nah, ini deh contoh kedua ya. Tahun buku 2006. Ya. Ini lanjutan kasus PT tadi itu, ya. Dilaporkan labanya itu 1885. Laba kena pajak menurut peraturan pajak itu 19, selisih 15.000. Oke. Pertama, future taxable amounts di tahun 2005 sebesar 55.000 tadi dari penjualan angsuran sudah berbalik di tahun 2006 sebesar 30.000. Kedua, future deductible amounts di tahun 2005 sebesar 15.000 yang biaya garansi itu sudah berbalik di tahun 2006. Perhatikanlah bahwa pada awal tahun 2006 aktiva PPh tangguhan bersaldo debit 1.500. Kewajiban tangguhan bersaldo itu bersaldo kredit 5.500. Nah, ini ringkasan dari yang penjelasan itu tadi. Laba akuntansi tahun 2006 1.865. Pendapatan penjualan itu 30.000. Future taxable amount tahun yang lalu dan biaya garansi future deductible amount tahun lalu. Maka laba kena pajak tahun 2006 119. Jika tarifnya 10%, disuruh kita menghitung seperti tadi. Oh, sudah hitung tadi, seperti tadi. Ya. Oke. Nah, dikatakan di sini, ya. Periksalah kembali neraca per 31 Desember 2005. Di neraca tersebut tampak kayak gimana? Yang pertama, kewajiban PPh tangguhan itu bersaldo 5.500. Menurut perhitungan di akhir tahun 2006, kewajiban itu turun 3.000. Nah, penurunan ini membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit kewajiban PPh tangguhan sebesar 3.000. Nah, yang kedua, aktiva PPh tangguhan itu bersaldo 1.500. Kita lihat kemarin tadi.
di yang sebelumnya penyajiannya. Menurut perhitungan akhir tahun 2006, aktiva tersebut turun 1.500 menjadi 0, kan? Nah, ini pun harus dicatat jurnal penyesuaian. Bagaimana? Kita lihat. Ya, biaya PPh, kewajiban PPh tanggungan pada utang PPh dan aktiva PPh tanggungan. Nah, berdasarkan perhitungan dan jurnal penyesuaian, maka biaya PPh yang dilaporkan pada laporan laba rugi tahun 2006 adalah 1.885. Di neraca akhir 2006, rekening-rekening utang PPh yang 190.000 itu dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Aktiva PPh tanggungan itu tidak dilaporkan karena saldonya 0 tadi. Turun tadi kan dari 1.500 ke 0 kan turun. Kewajiban PPh tanggungan dilaporkan 2.500 dalam kelompok kewajiban tak lancar. Oke, baik. Minggu depan kita lanjut ya. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.